Yang saya mau tahu adalah, apakah ada jaminan 100% kemudian, kalau kemudian kita masuk ke dalam satu agama, misalnya, kita ambil Islam ya, Kodondi dulu, sebelum saya ke agama dia ya. Iya kan? Ya saya mau agama dia juga saya mau nanya. Saya di mana ya? Bukan. Di dalam Islam dulu ya. Agama Anda nanti saya ke sana ya. Yang menjaminkan bahwa seorang manusia itu pasti akan masuk surga apabila masuk ke agama itu di luar hak prerogatif daripada Allah itu sendiri. Kalau di Islam justru memang jaminan untuk orang itu masuk ke dalam surga atau tidak memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau kita orang Islam, kita tahu ajaran kita tahu perintahnya bagaimana, kita tahu larangannya bagaimana, kita menjalankan, kita tahu rukun Islam, kita tahu rukun iman, kita jalanin semua. Tapi kalau ditanya, lu bakal masuk surga nggak? Lu pasti masuk surga nggak? Semua Muslim yang paham jawabnya insya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil bahagia, sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera dimanapun kita berada. Kemanapun kita pergi, kita selalu membawa hadirat Tuhan. Kita selalu membawa shalomnya Tuhan agar kita disebut anak-anak Elohim. Karena firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video di awal tadi? Tidak ada yang tidak kenal Donditan. Dia sibuk mencari kesalahan Alkitab. Dia sibuk menjatuhkan iman kekristenan. Dia sibuk menjatuhkan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kebenaran tidak perlu dibela. Maka tidak ada satupun orang Kristen yang rela mati demi agama. Tidak ada satupun orang Kristen yang rela mati demi iman. Tidak ada satupun orang Kristen yang rela mati demi keyakinan dan demi Tuhan. Ya, tidak ada saudaraku. Karena di dalam iman kekristenan, dalam iman kita, kebenaran tidak perlu dibela. Justru kebenaran yang akan membela kita, karena dia bisa membela dirinya sendiri. Kebenaran itu tidak perlu dibela oleh manusia. Siapa kita yang sibuk membela kebenaran? Tidak ada ya saudara ya. Tidak ada yang bisa membela kebenaran. Justru kebenaranlah yang akan membela kita. Itu dari saudara. Ketika Bang Denny Sumargo bertanya kepada Kodonditan, bagaimana di dalam imanmu, di dalam agama, kepercayaan, keyakinanmu tentang kepastian keselamatan, ada tidak? Nah, lalu dia garuk-garuk kepala. Dia tidak menjawab secara langsung, saudara. Dia mutar dulu ya. Dia mutar-mutar dulu. Tidak berani dia jawab tentang kepastian keselamatan. Memang tidak ada, saudaraku. Sebagaimana yang dia sampaikan tadi. Semua orang Muslim tahu ketika ditanya, apakah engkau yakin masuk surga? Ya, itu haknya Tuhan. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Moga-moga. Ini jawaban daripada Kodonditan, ya. Jawaban saya dulu juga sama, saudaraku. Waktu saya masih beragama Islam, ketika ditanya oleh orang, apakah yakin kamu masuk surga? Tidak. Mudah-mudahan, moga-moga, insya Allah. Semua itu ada di tangan Allah. Kalau Allah ingin memasukkan surga, ya masuk surga. Kalau tidak, ya masuk neraka. Ini dia saudara ya. Maka Donditan menjawabnya, tergantung Tuhan, insya Allah katanya ya. Semua kalau ditanya, mau dia orang beriman, orang apapun, yang namanya orang Islam, orang Muslim, kalau ditanya mengenai kerajaan surga, mengenai masuk surga atau tidak, jawabannya mudah-mudahan, insya Allah. Saudaraku ini kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat surat Al-Qasas ayat 67. Kalau tadi adalah mudah-mudahan menurut si Donditan, bagaimana dengan surat Al-Qasas ayat 67? Bapak Ibu, saya selalu mengajak teman-teman Muslim itu untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis. Daripada kamu sibuk mencari kesalahan Alkitab, sibuk mencari dan memojokkan kekristenan, sibuk mengolok-olok iman kekristenan, sibuk mengolok-olok Yesus, lebih baik kamu sibuk mengurus imanmu. Cari keselamatan, cari kepastian keselamatan. Belajar akan Al-Quran, teliti ketika belajar, ketika membaca Al-Quran. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu kita melihat teman-teman Muslim itu mereka lebih suka membahas Alkitab. Kalau kita membahas Alkitab, wajar saudara.
Pendeta membahas Alkitab di media sosial, di YouTube, itu wajar dan satu keharusan. Hamba Tuhan satu keharusan dan sangat wajar membahas Alkitab. Lalu para pendeta, penginjil, orang Kristen wajar dan harus. Nah, tapi Bapak Ibu, Muslim, mukallaf justru ya, hari-hari ini mereka juga sibuk membahas Alkitab. Mereka sibuk memperdengarkan nama Yesus. Sibuk mereka mencari dan memperdengarkan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, saudara. Lalu mereka seolah-olah lupa untuk membahas agamanya, lupa membahas imannya, lupa membahas keyakinannya, lupa membahas junjungannya. Mereka lebih suka memberitakan tentang Yesus daripada memberitakan tentang nama junjungannya. Seolah-olah ketika mereka memberitakan nama junjungannya, itu peminatnya kurang, Bapak Ibu. Tidak ada penonton sama sekali. Saudara bisa lihat di TikTok, di YouTube, ketika mereka membahas junjungannya, membahas nabinya, sepi penonton, saudara. Tetapi begitu mereka membahas nama Yesus, penontonnya itu sangat banyak. Artinya, saudaraku, minat orang untuk mendengarkan siapa itu Yesus Kristus itu lebih besar. Ya, lebih banyak orang tertarik ketika mendengarkan nama Yesus, dan lebih banyak orang tertarik memperdengarkan nama Yesus, membahas nama Yesus, daripada pemuka-pemuka agama yang lain, daripada tokoh-tokoh yang lain, daripada ini, saudaraku. Nama Yesus lebih suka mereka perdengarkan. Bapak Ibu, di dalam surat Al-Qasas ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fa amma man taba wa amana wa amila shalihan fa asa ayyakuna minal muflihin." Artinya, maka adapun orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan kebaikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Ini kata Allah, saudaraku. Bukan kata manusia. Ya. Bukan kata tokoh agama. Bukan kata nabi. Bukan kata rasul. Tapi kata Tuhan. Kata Allah. Tuhan yang diimani oleh Donditan. Apa kata Allah? Dalam surat Al-Qasas ayat 67. Fa amma man taba wa amana wa amila sholihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Maka adapun orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan kebaikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Ini Bapak Ibu, orang yang sudah bertobat, orang beriman serta mengerjakan kebaikan, sudah komplit orang ini. Amar ma'ruf nahi mungkar dia jaga betul. Apa yang diperintahkan, apa yang disuruh dilakukan, apa yang dilarang dia tidak melakukan, dia jauhi. Apa kata Allah? Mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Sudah bertobat, sudah beriman, serta mengerjakan kebaikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Saya akan mengajak saudara untuk melihat satu ayat lagi dalam surat At-Tamrin ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilkum jannati tajri min tahtihal anhar. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Ya, dengan tobat yang semurni-murninya. Benar-benar kamu bertobat. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Tubu ilallah taubatan nasuha. Dengan semurni-murninya tobat. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Bapak Ibu bisa memahami ya? Nah, silakan Bapak Ibu tafsirkan sendiri. Saya tidak akan mentafsirkan, nanti kita dianggap penistaan agama. Kalau mereka, Bapak Ibu bebas mentafsirkan kitab kita, bebas mentafsirkan ayat kita. Kalau kita tidak ada kebebasan, saudara ya. Kita hanya membaca sesuai dengan teks, lalu kita membaca arti juga sesuai dengan teks, tanpa kita tambahkan dan tanpa kita kurangi. Ya, tanpa kita lebih-lebihkan, tanpa kita tafsir, lalu kita bertanya. Ya, dalam surah At-Tamrin ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannati tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan
Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Ini saudaraku ya. Silakan Bapak Ibu tafsirkan sendiri dan baca sendiri dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Saya akan membukakan satu ayat lagi kepada Bapak Ibu semuanya di dalam surat Thaha ayat 74. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat. Nah, sebagaimana kita ketahui, tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa, ya. Dan semua manusia yang berdosa itu telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, maka wajar Don Ditan mengatakan mudah-mudahan, moga-moga, insya Allah. Artinya Bapak Ibu, satu jaminan kepastian keselamatan itu tidak ada. Kepastian keselamatan di bawah kolong langit ini hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak memandang agama apa si seseorang itu, golongan apa dia, suku apa dia, orang mana dia, apa warna kulitnya, bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana bentuk wajahnya, bagaimana bentuk rambutnya, bagaimana matanya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Orang itu pasti memperoleh hidup yang kekal di surga, saudaraku. Ayat yang ke-17. Sebab Elohim mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Elohim. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Elohim. Haleluya, luar biasa saudara ya. Silakan simpulkan sendiri. Dan di akhir video saya selalu mengajak Bapak Ibu semua supaya tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar, ya. Tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Ingat saudaraku, para nabi palsu, para guru palsu berkeliaran di sekitar kita. Dan orang-orang tertentu yang dipakai oleh kuasa kegelapan, mereka begitu gencar, begitu semangat mencari cara bagaimana orang-orang percaya itu bisa ikut mereka. Bagaimana orang yang percaya kepada Yesus bisa menyangkal imannya, lalu mengikut kuasa kegelapan. Maka kita melihat kuasa kegelapan itu memakai orang-orang tertentu, ya, untuk mencari kesalahan Alkitab, untuk mencari celah, untuk menjatuhkan iman kekristenan, untuk mengolok-ngolok ketuhanan Yesus. Ingat saudara, sebagaimana saya katakan tadi di awal, bahwa kebenaran tidak perlu dibela, ya, kebenaran justru yang akan membela kita. Terima kasih, kiranya video ini benar-benar memberikan motivasi dan semangat kepada kita. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh, bishim Adonai Yeshua Hamasiah, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam bertadim, terima kasih. Bapak Ibu terus bawa dalam doa dan bawa ke dalam doa syafaat Bapak Ibu semua mengenai pelayanan yang sedang kita lakukan, agar melalui pelayanan kita banyak jiwa dimenangkan, banyak orang mendengar Injil, banyak orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih.